Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ya. Jadi kita kembali lagi bersama Asyifa Talk, yaitu obrolan santri mencari inspirasi. Pada segmen kali ini kita kedatangan ya seorang penghafal Quran. Ini sangat menginspirasi sekali, sangat menginspirasi buat kita dan semuanya yang ada di sini. Tidak berlama lagi, kita langsung kenalan saja satu persatu. Oke, yang di sini siapa namanya? Akdan. Terus Zubair. Yang terakhir? Atur. Oke. Jadi di sini ada 3 santri ya, pemirsa. Beliau semua adalah seorang penghafal Quran. Mari kita gali informasi bagaimana dia menghafal Quran dan juga menjaga Al-Quran dengan usia yang masih 15 ya, berapa? 15 tahun ya. Oke, yang dimana di luar sana itu masih banyak yang sedang bermain-main, tapi di sini menghafal Quran. Oke, gimana? Sehat semua ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, ini mau tanya nih kepada Aksan. Jadi awal untuk kamu niat menghafal Quran itu gimana? Awalnya tuh saya kan dulu kan pas di rumah tuh sebelum mondok, setiap bulan puasa kan ada kayak lomba habis gitu ya di TV kan. Oh iya. Terus ibu saya pengen jadi kayak gitu. Oh habis Indonesia itu ya, Indonesia itu. Terus akhirnya ibu saya nyuruh saya pesantren di sini biar jadi bisa kayak gitu. Biar jadi habis Quran seperti itu. Itu kan memang anak-anak ya. Itu berarti waktu SD. Oke, terus gimana? Kalau Zubair gimana? Awalnya memutuskan akhirnya menghafal Quran gitu. Dulu tuh pas di pengajian saya tuh ada setiap lomba gitu, ada lomba hafal Quran juga, Ustaz. Lagi itu saya pernah juara 2 gitu. Hafalan Quran berapa surah doang gitu, Ustaz. Nah, akhirnya mutusin buat yang hafalin lah biar lebih banyak lagi gitu. Iya. Oke, berarti dari SD udah mulai nih ya, udah punya hafalan. Ya, hafalan tapi masih surat-surat pendek. Surat-surat pendek, dan itu ada perlombaan, ya. Juara juga ya. Iya. Alhamdulillah. Akhirnya dari situlah termotivasi dari dorongan orang tua atau sendiri-sendiri nih? Sendiri ya. Termotivasi untuk lebih banyak lagi ya hafalannya supaya ya bisa menjadi seorang hafiz seperti itu ya. Oke, keren sekali. Kalau Fatur gimana, Fatur? Waktu itu saya awalnya tuh kan ikut kerja, terus teman saya bilang tuh, katanya pengen nggak jadi hafiz Quran? Terus saya bilang pengen sih. Terus saya nanya lagi, kenapa emang kalau jadi hafiz Quran? Katanya kalau saya jadi hafiz Quran tuh ntar bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua nanti ya. Oh iya. Jadi penghafal Quran itu nanti di akhirat akan mendapatkan mahkota. Dan mahkota itu diberikan ke orang tua. Wah, masya Allah ya, sangat mulia sekali. Baik, keren sekali ya. Jadi terinspirasi ya dari Akten dari Hafiz Indonesia tadi ya, terus Zubair juga sebagai tadi juara, terus kemudian pengen menghafal gitu ya. Dan siapa tadi, Fatur ya, terinspirasi untuk memberikan sebuah kado istimewa untuk orang tua di akhirat nanti ya kalau menghafal Quran. Oke, baik. Kemudian dari keniatan ini menghafal ini ada nggak sebelumnya termotivasi gitu, atau memang melihat dari orang-orang di luar sana, ustadz atau siapa teman yang memang menghafal Quran gitu, ada nggak, ada dorongan nggak seperti itu, kayak wah enak nih teman saya menghafal Quran gitu kan, jadi kemana-mana bisa sambil baca Quran tanpa melihat Quran gitu kan, ada nggak dorongan seperti itu, motivasi dari situ atau motivasi dari orang tua gitu kan, ada nggak? Coba dari Fatur gimana, ada nggak sebelum menghafal Quran ini sudah tahu nih orang-orang yang menghafal Quran sehingga Fatur termasuk termotivasi seperti itu? Nah sih saya lihat di TV gitu orang ngaji Quran kecil udah hafal Quran jadi motivasi jadi pengen kayak itu gitu. Iya ya, yang dihafiz Quran juga ya, banyak anak kecil ya, masih kecil loh ya, tapi sudah bisa ya menghafal Quran seperti itu.
Nah, kalau dari Zubair gimana? Sama kayak Fatur sih, cuma lagi dulu tuh orang tua saya cerita ya kalau hafal Quran bisa ngasih mahkota gitu. Oh iya iya iya. Nah, benar ya. Jadi hanya penghafal Quran ya yang bisa seperti itu ya. Tidak yang lainnya seperti itu ya. Jadi dari situ akhirnya termotivasi untuk menghafal Qurannya. Kalau Afdan gimana Afdan? Kalau saya tuh orang tua saya juga pernah nyuruh buat ngapal Quran biar jadi imam gitu di musola di Oh masjid. benar ya. Biar ya itulah. Ya, jadi bisa menjadi imam nantinya ya, ya kan. Dibanggakan lah gitu kan, kita jadi imam apalagi punya hafalan gitu kan. Oke, bener. Nah kemudian gimana nih perasaan dari ketiganya ini ketika pertama kali? Nah tadi kan disuruh orang tua, ada yang termotivasi sendiri untuk menghafal Quran. Akhirnya kan masuk ke pondok nih ya kan, pondok pesantren. Nah kemudian dari masuk pertama kali pondok pesantren, kemudian berarti sebelumnya udah bisa baca Quran? Udah ya, alhamdulillah. Nah pertama kali nih, nah awal pertama kali kemudian kalian menghafal Quran, rasanya gimana rasanya? Rasanya gimana nih? Apakah sulit? Wah ternyata kok sulit, atau memang wah ternyata enak awalnya aja yang sulit gitu, atau bagaimana? Gimana Afdan? Kalau dari saya mah awalnya emang sulit karena mungkin masih kecil gitu, pikirannya kayak masih main-main, Iya benar. masih Terus? main. Mm-mm. Tapi udah kelas 6 gitu mau naik ke SMP baru ternyata udah ngerasain hafal itu ternyata penting banget gitu. Oke, iya. Memang ya relatif ya, kalau anak-anak SD itu kan pengen main-main kan, nggak pengen serius, itu main-main. Jadi ya gitu ya, enak main-main gitu daripada menghafal. Tapi kalau udah masuk enak gitu ya, dan bisa merasakan untuk saat ini ya. Alhamdulillah. Nah kalau dari Zubair gimana? Sama sih kayak awalnya dikira susah gitu. Dikira susah, kesini-sini malah kayak terbawa gampang gitu. Oh iya. Kaget juga dulu kok apalan dikit banget gitu Iya. ya. Sekarang lebih beda jauh gitu. Iya. Jadi ya dengan masuknya pesantren kemudian menghafal jadi banyak dan jadi enak gitu ya. Ya jadi bisa ya dari sambil berjalan baca Quran, sambil ya duduk biasa baca Quran tanpa melihat gitu kan. Alhamdulillah. Nah kalau dari Fatur gimana? Oh saya sih sama juga kayak Dan dulu mah sulit itu mas-masan. Sekarang kalau sudah pakai lancar baca Quran saya menghafal jadi lebih mudah. Terus jadi kayak enak juga kalau baca Quran. Iya. Alhamdulillah ya. Oke, keren. Nah, pernah nggak sih jadi kalau kan Al-Quran kan banyak nih ya, 30 juz. Satu juznya itu kan ada 20 ya, 20 halaman ya kan. Nah, itu kan wah banyak sekali kan, tebel gitu kan. Nah, dari ketiga ini ada nggak merasakan kok saya kok di surat ini sulit banget gitu kan, atau perasaan kayak hampir menyerah gitu kan untuk menghafal Quran saking sulitnya menghafal Quran itu? Ada nggak perasaan? Coba dari Akun gimana? Ada nggak? Kalau saya ada pas awal-awal masuk juz 30 kan mungkin masih baru ketemu surat itu ya. Iya. Jadi kagok. Jadi ya itu. Oh jadi memang belum familiar ya. Jadi pertama kali melihat akhirnya menghafal, jadi belum ibarat belum kenal ya gitu kan, belum kenalan gitu kan. Jadi masih sulit. Iya. Kalau dari Zubair gimana? Ada nggak? Pas masih masuk awal-awal juz 29 gitu. Oh. Banyak apa ayat-ayat yang sama Yang bikin sama. susah gitu. Oh iya. Iya ya. Al-Quran itu kan banyak ya. Iya. Banyak persamaan gitu ya. Iya. Kalau tidak teliti emang Tukar gitu. ketukar ya benar-benar. Di situ tingkat kesulitannya ya. Pak Zubair. Oke. Dari Fatur gimana Fatur? Ada nggak? Ada kalau saya dulu waktu pas dari juz 30 juz 9 kan pendek-pendek tuh. Terus pas masuk ke juz 1, juz 2 itu panjang jadi kayak sulit gitu. Oh iya benar. Ayatnya ya. Ayatnya. Iya kalau juz 30, 29 itu kan masih pendek-pendek gitu ya. Kalau juz 1, juz 2 itu kan panjang-panjang, dan itu memang ya harus benar-benar teliti ya, harus benar-benar cermat gitu kan melihat ayat panjang yang biasanya pendek-pendek gitu kan. Dan apalagi juz 1 itu kan ya mungkin
kalau baru menghafal kan kaget gitu kan, kaget ya, kaget bener. Nah kemudian nih, kalau dari semua ini gimana sih, kalau ada teman-teman kalian ya, contoh di pondok nih, yang punya teman mungkin ya, kan di pondok kan pasti punya teman, banyak teman kan gitu kan, nggak mungkin semuanya bagus, tapi ada pasti gitu kan teman yang mungkin usil, jahil atau apa gitu kan. Apalagi mungkin ada teman juga yang kita contoh lagi menghafal nih, tiba-tiba diajak ngobrol atau diajak gimana, nah gitu sikap sikap kalian gimana? Apakah ikut main atau kalau memang menolak, terus bagaimana caranya gitu kan? Gimana? Kira-kira ada nggak kayak gitu, kejadian kayak gitu? Ada. Gimana coba dari Fatur? Misalnya kalau lagi ngapa terus ada temen yang ngajak main bilang ntar dulu ngapa dulu baru abis ini main atau terus ngobrol Iya, kasih gimana temen baru main. Ya karena memang belum mencapai target gitu ya setorannya, jadi masih punya utang lah gitu yang untuk disetorkan, jadi ditolak gitu seperti itu ya. Itu sering atau berapa? Kadang ya, kadang. Oke. Kalau juga gimana? Ada nggak? Ada pas lagi saya ngapal juga teman ngajak ngobrol gitu. Saya tanggepin sebentar, habis itu saya lanjut buat ngapal. Iya. Hanya sekedar menanggapi lah ya untuk menghormati seperti itu. Biasanya temannya itu apa sih yang diajak itu? Apakah ajak apa yang dibicarakan gitu kan kalau temennya? Ngobrolin yang gak jelas lah Iya gitu. jelas ya. Yang penting ngobrol lah gitu ya. Yang penting ngobrol gitu kan. Iya. Kalau Akden gimana? Ada nggak? Kalau saya kan ya, paling kan kalau lagi ngafal kan harus sampai target dulu. Kalau sudah sampai target baru saya main. Oh gitu. Jadi harus punya target ya. Kalau saya sebelum selesai target nggak boleh nggak main gitu kan. Oke, keren ya. Nah, ini semuanya sekolah ya? Sekolah, alhamdulillah. Sekarang kelas 9. kelas 9. Oh, alhamdulillah. Sekolah formal kayak SMP, MTS, SMP. Nah, oke, pertanyaannya gini. Bagaimana sih, kan satu kegiatan pondok kan banyak ya, dari pagi yang pokoknya banyak lah. Nah kemudian ditambah di sekolahan. Nah jadi kira-kira bagaimana sih caranya membagi waktu gitu kan, sekolah tetap jalan, hafalan tetap dapat gitu kan. Nah kira-kira gimana caranya kalau dari Akdan? Kalau cara dari saya kan kalau setiap ba'da subuh kan ada tahfiz ya. Iya. Jadi setiap tahfiz itu saya manfaatin waktunya buat ngafal, buat target. Iya. Itu dari subuh sampai jam 6. Sampai jam 6. Oh lumayan ya. Ada 1 jaman ya mungkin. Nah di situ dimanfaatin tuh buat ngafal. Oke. Kalau Zubair gimana? Nah kalau subuh kan dibangunin sama pengurus itu waktu buat sholat subuh tuh lebih banyak gitu ya. Buat sholat tahajud, setelah sholat tahajud tuh buat ngapalin. Oh iya. Kalau hafalan buat tuh dilanjut setelah pada subuh pas lagi kejar tahfiznya itu. Oke, jadi ada 2 momen nih waktu ya, sebelum subuh, setelah sholat tahajud nih ya. Itu buat hafalan, tapi kalau hafalannya belum kuat dilanjut setelah subuh. Waktu tadi tahsin apa? Tahfiz ya. Oke, iya. Berarti habis tahajud tuh ada waktu kosong nih, manfaatin buat menghafal. Oke, dan bagus juga ya katanya ya. Jadi buat menyerap ya, penguatan hafal itu. Oke, keren. Kalau dari Fatur gimana? Caranya gimana membagi waktu? Sama kayak juga sih, cuman kadang kalau lagi sekolah kan bisa guru datangnya agak lama, saya buat hafal sebentar. Oh iya. Jadi manfaatin lah ya waktu-waktu yang kosong gitu ya. Kalau lagi nunggu guru yang belum datang, kita manfaatin buat menghafal gitu. Kalau sekolah emang pulangnya jam berapa sekolah? Kita tuh mulai sekolah tuh dari jam 7:15. Jam 7. Tapi itu belum kegiatan sekolah, masih kayak sholat duha gitu. Oh iya. Terus Setelah sholat duha tuh kita ada sarapan. Setelah sarapan baru kegiatan tahfiz lagi.
Oh gitu. Iya iya iya. Terus baru sekolah normal gitu kayak belajar mengajar Iya iya. Sampai sampai jam 2 sampai jam 2 zuhur istirahat. terus istirahat. Istirahat kemudian Kemudian setelah zuhur itu kita makan siang. makan siang. Setelah makan siang lanjut belajar. Oke, sampai jam 2. Oke, nah itu biasanya waktu-waktu hafalan itu kapan sih? Iya. Dari subuh, siang, maghrib sama pas maghrib, malam kadang. Oke, iya iya. Jadi memang banyak ya waktu untuk setoran hafalan ya, untuk Quran lah gitu ya. Ya, alhamdulillah. Oke. Pertanyaan gini. Tadi kan kita udah membahas ya terkait tentang keinginan latar belakang kalian ya kan. Nah, kemudian ada nggak ketika kalian nih hafalan ya kan udah kuat nih, udah siap, tetapi pas maju tiba-tiba ngeblend atau tiba-tiba hilang hafalannya atau bagaimana gitu kan? Pernah nggak? Pernah, sering gitu sering ya. Gimana kalau dan gimana? Kalau saya mungkin takut nggak lancar gitu karena dihukum gitu ya. Iya. Jadinya pikirannya takut dihukum aja. Oke, jadi hafalannya udah kuat nih, maju kemudian karena takut dihukum ya, jadi ngeblank gitu ya. Iya. Jadi perasaan takutnya itu ya. Oke, kalau Zubair gimana? Kalau setiap saya mau store juga kalau mau store tiba-tiba hilang gitu, dalam mati perasaan tadi udah hafal gitu. Nah, habis itu setelah itu izin ke ustaznya, Ustaz mau ini buat apa, buat nguatin lagi gitu. Oh. Izin nguatin lagi. Oke. Kalau Fatur terakhir tadi gimana Fatur? Kadang juga sama sih kayak gitu, cuman kayak ragu gitu, kayak terus diulang dulu sampai agak lama baru maju lagi kayak. Oh, jadi diulang-ulang gitu ya. Kalau belum ini minta izin diulang lagi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Keren ya pemirsa, kita lihat bahwa anak-anak ya di umur segini sudah bisa menghafal Quran, bisa membagi waktu dan sebagainya. Baik, tadi kita menggali terkait bagaimana latar belakang beliau ya untuk menghafal Quran. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana strategi ya atau tingkat kesulitan apa kemudian dalam proses menghafal Quran, maka jangan lupakan nanti akan ada segmen berikutnya. Untuk kali ini kita cukupkan ya. Sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Ashifa Talk, obrolan santri mencari inspirasi.